bersyukur kita boleh berjumpa lagi, dan kita bersyukur Tuhan Yesus itu begitu baik dalam kehidupan kita. Sampai hari ini kita ada, itu semua karena anugerahnya, semua karena kebaikannya, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah kita, yang membuat kita tetap bisa berdiri hari ini di sini, yang membuat Anda tetap berada di rumah dalam keadaan sehat. Semuanya adalah anugerah dan mujizat daripada Tuhan kita yang ajaib. Dan hari ini bagian kita meninggikan dan mempermuliakan Allah yang heran, ajaib, dan dahsyat itu yang ada di tengah-tengah kita. Haleluya Yesus. Ini persembahan kami di hadapan-Mu. Biar Engkau dipermuliakan, Engkau diagungkan, Engkau disenangkan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tetap perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Sungguh tangan-Mu tidak pernah kurang panjang, telinga-Mu tidak pernah kurang tajam mendengar doa kami Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang, amin, untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tetap perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tetap perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri dan katakan bersama-sama bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang
Oh, kita syukur. Dan Engkau ada di sini. Engkau ada di sini. Biar setiap orang terpesona memandangmu. Biar setiap orang kagum akan Engkau. Oh Allahku, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang setia. Ini kami, para penyembahmu, ini kami para pemuji. Mau menyembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Mau menaikkan puji-pujian sorak-sorai dan sukacita bagi Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang siap untuk bersukacita dan bersorak-sorai karena-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sama-sama mau katakan Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Saya persilakan semuanya untuk kembali duduk yang di sini maupun yang ada di rumah. Karena apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan buat kita semua. Haleluya. Yang tak pernah
semuanya bersetuju. Kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Engkau sempurna Tuhan dalam segala perbuatan.
Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada. Ya, sebentar kita akan dengar kebenaran firman Tuhan, tapi kita akan lebih dahulu mengawali dengan doa. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak Surgawi, sungguh kami naikkan syukur kami kepadamu untuk kesempatan yang masih Engkau berikan untuk kami beribadah Tuhan, untuk memuji, mengagungkan nama-Mu yang besar dan mulia itu Tuhan. Dan sebentar kami mau terima berkat firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, urapilah setiap kami supaya benih firman-Mu boleh tertanam dalam tanah hati yang baik, dan mampukanlah hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan pesan-Mu tepat seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Dan kami serahkan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita sungguh bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama dapat beribadah, dan kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara membaca di dalam Alkitab kita, saudara akan menemukan ada satu kisah, yaitu kisah tentang 12 pengintai di Perjanjian Lama, saudara. Dan kalau Anda membaca kisah 12 pengintai ini, kita akan menemukan sebuah kenyataan bahwa kisah mengintai tanah perjanjian atau tanah Kanaan ini berakhir dengan turunnya kutuk Tuhan atas umatnya, yaitu seluruh umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan masuk ke dalam tanah Kanaan kecuali 2 orang saja, yaitu Yosua dan Kaleb. Ya, hanya 2 orang saja yang masuk, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan hari ini saya mau ajak kita belajar bersama dari salah satu dari 2 pengintai tadi yang masuk ke tanah Kanaan, yaitu adalah Kaleb, saudara. Saya mau ajak kita melihat ada satu hal rohani yang menjadi ciri khas dari Kaleb dan begitu mewarnai kisah kehidupan
dari seseorang hamba Tuhan yang namanya Kaleb ini. Mari saya ajak kita membuka bersama Alkitab kita di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-24, saudara. Bilangan pasal yang ke-14, kita akan membaca bersama ayat yang ke-24. Di sana firman Tuhan berkata, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca ayat tadi, kita akan melihat ada satu hal yang sangat menarik, yaitu Tuhan sendiri berkata bahwa Kaleb ini memiliki jiwa yang lain, saudara. Kaleb ini Tuhan sendiri mengatakan bahwa Kaleb ini punya jiwa yang lain. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa sebetulnya ketika Tuhan melihat kepada umatnya, saudara, ia tidak melihat apa yang ada atau apa yang tampak di luarnya, tetapi dia melihat apa yang ada di dalam, saudara, yaitu jiwa yang ada di dalam kehidupan kita. Dan itulah kenapa ketika Tuhan melihat Kaleb, yang dia lihat adalah jiwanya, dan Tuhan melihat ada jiwa yang lain. Tadi dikatakan jiwa yang berbeda. Nah, pertanyaannya, jiwa yang lain, jiwa yang berbeda itu seperti apa, saudara? Dan bedanya di mana dengan kebanyakan orang Israel yang lain, saudara? Ya, apa bedanya? Dan di mana bedanya dengan kebanyakan orang Israel yang lain? Bedanya adalah tadi Tuhan mengatakan bahwa Kaleb mengikut aku dengan sepenuhnya. Firman Tuhan tadi mengatakan karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Nah, saudara kasih Tuhan, mengikut Tuhan dengan sepenuhnya, mengikut Tuhan dengan segenap hati, ini adalah satu karakter yang sangat kuat mewarnai kehidupan dari hamba Tuhan yang namanya Kaleb ini, saudara. Ya, sekali lagi, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, mengikut Tuhan dengan segenap hati, ini adalah salah satu karakter yang sangat kuat mewarnai kehidupan dari si Kaleb ini. Saya akan tunjukkan kepada kita semua beberapa bukti bagaimana mengikut Tuhan dengan segenap hati ini begitu mewarnai kehidupan si Kaleb, saudara. Yang pertama, dari arti namanya, saudara. Kaleb itu, saudara, kalau pernah tahu, nama Kaleb itu artinya adalah anjing, saudara. Anjing. Memang rasanya agak aneh, saudara. Ada orang tua yang memberi nama anaknya itu anjing. Ya, rasanya kok memang agak aneh, saudara. Orang tua memberi nama anaknya itu namanya anjing, ya, saudara. Coba saudara bayangkan, saudara sedang jalan di satu tempat, ketemu anak kecil, perempuan, cantik, saudara. Lalu saudara datengin anak perempuan itu, berkata, halo nih, halo, gitu kan. Lalu saudara tanya, Noni kok cantik sekali, namanya siapa? Lalu dia berkata, nama saya Cantika Chihuahua. Aneh kan, saudara? Loh, kok namanya nama anjing? Betul. Cantika Chihuahua, kan aneh, saudara. Atau kalau ketemu yang laki, yang ganteng, ditanyain namanya siapa? Herder Prakoso, gitu kan. Nggak enak gitu, rasanya kok aneh, namanya anjing gitu loh, saudara. Nah, tetapi saudara, memang sejak zaman dulu itu anjing memang terkenal karena sifatnya yang setia kepada orang yang dia anggap sebagai tuannya. Bahkan seringkali kita dengar bahwa ada anjing yang rela melakukan apa saja untuk tuannya meskipun sampai mengorbankan nyawa karena kesetiaannya kepada tuannya. Dan mungkin saja menurut saya inilah alasan mengapa orang tua Kaleb, Bapak Yefune itu memberi nama anaknya Kaleb, saudara, atau anjing. Mungkin karena sifatnya itu yang setia, jadi anaknya diberi nama anjing, saudara. Saudara kasih Tuhan, bulan Februari kemarin di Wuhan, di Cina, itu sedang marak sekali wabah virus corona. Ada seorang bapak yang sudah tua, saudara, ya dia hidup sendirian, dan dia hidup sendiri dengan seekor anjing, saudara. Nah, singkat cerita, pada bulan Februari itu si bapak ini kena virus corona, dan dia harus masuk ke rumah sakit yang namanya Rumah Sakit Taikang, saudara. Nah, setelah bapak ini masuk ke rumah sakit itu,
5 hari kemudian dia tidak bisa bertahan. Ya, dia meninggal karena virus corona. Dia sudah tua dan rupanya tidak kuat, saudara, menahan serangan dari virus corona. Nah, selama tuannya ada di rumah sakit, si anjing ini dengan setia datang tiap hari, saudara, ke rumah sakit itu untuk menunggui pemiliknya. Setelah pemiliknya meninggal, anjingnya nggak tahu kalau pemiliknya meninggal. Jadi selama 3 bulan ke depan, saudara, sejak bulan Februari itu, setiap hari si anjing ini selalu datang dengan setia ke rumah sakit untuk menunggui tuannya. Dia selalu datang setiap hari untuk ketemu dengan tuannya, saudara. Kalau nggak ketemu dia pulang, besok datang lagi, besok datang lagi. Nah, lama-lama mengganggu, saudara. Beberapa orang di rumah sakit merasa terganggu dengan anjing ini. Jadi suatu hari seseorang mengambil anjing ini dan dibawa ke tempat yang jauh dengan harapan tidak kembali. Tapi apa yang terjadi? Besoknya anjing ini sudah kembali lagi ke rumah sakit itu, saudara. Menunggu dan terus menunggu dan terus menunggu, saking setianya. Sampai satu ketika akhirnya karena orang-orang di sana kasihan dan juga dengan alasan kesehatan ada hewan di rumah sakit, akhirnya sekarang ini anjing ini diserahkan kepada Asosiasi Perlindungan Hewan di Wuhan, menunggu kalau ada yang mau mengadopsi, saudara. Dan waktu itu katanya sementara dirawat oleh seorang dokter hewan, anggota dari Asosiasi Perlindungan Hewan di Wuhan sana. Anjing memang sangat terkenal karena setia. Pernahkah saudara bertanya, kenapa ya anjing itu kok setia? Pernahkah saudara berpikir, kenapa tuh hewan satu ini kok setia, saudara? Saya coba cari-cari, saudara, kenapa ya anjing itu kok setia? Salah satu alasannya, ini baru salah satu saja, saudara. Salah satu alasannya adalah begini. Ada sebuah studi yang diterbitkan di jurnal Science Advances, saudara, mengungkapkan kesetiaan anjing ternyata dipengaruhi oleh faktor genetik, saudara. Menurut studi ini, anjing itu telah mengalami mutasi genetik setelah sekian lama melalui proses penjinakan dan interaksi dengan manusia. Jadi lama-lama gennya itu berubah. Tahukah saudara kalau serigala dan anjing itu masih kerabat? Anjing itu masih ada keturunan dari serigala. Nah, serigala, saudara, itu adalah hewan yang punya perilaku sangat setia pada kawanannya, saudara. Serigala itu sangat setia pada kawanannya. Nah, ternyata sikap ini masih terdapat pada gen anjing. Anjing itu melihat manusia sebagai bagian dari kawanannya dia, karena itu dia setia dengan manusia yang dia anggap sebagai tuannya, yang ada dekat dengan dia. Itulah yang membuat anjing kemudian berperilaku loyal kepada manusia. Mutasi genetik pada anjing juga menyebabkan hewan ini memiliki perilaku sosial dan kognitif mirip dengan anak-anak. Misalnya apa? Anjing itu suka mencari perhatian tuannya dan suka berinteraksi dengan pemiliknya. Ya, kalau ada anjing yang disayang, saudara, begitu tuannya pulang dia akan langsung datang, saudara. Dia lompat-lompat, muter-muter, supaya apa? Supaya dipeluk, supaya disayang-sayang, supaya dipegang, saudara. Ya, ini perubahan gen, mutasi genetik pada anjing, saudara, yang juga akhirnya menyebabkan mengapa anjing itu setia kepada manusia, saudara. Ya, dan memang tidak bisa dipungkiri kalau kita membaca sejarah, hubungan anjing dengan manusia itu sudah terjadi sejak zaman purba. Puluhan ribu tahun yang lalu itu sudah ada bukti sejarah bahwa anjing memang berinteraksi dekat dengan manusia. Karena terkenal anjing itu adalah hewan yang setia kepada manusia. Nah, yang menarik gini, saudara, kalau kita belajar kata anjing dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata kelef. Dari kata kelef kita dapat kata kalef, dan dari kata kalef itulah kita dapat kata kaleb, saudara. Dari kelef menjadi kalef, dan dari situ kita dapat kaleb. Artinya sama, anjing, saudara. Nah, kata kelef itu adalah penggabungan dari dua kata, ya, dua kata Ibrani. Satu adalah kata kol, kayak sayuran kita itu kol. Kata kol dalam bahasa Ibrani itu artinya seluruhnya, sepenuhnya, segalanya. Dan kata yang kedua adalah kata lef. Kata lef itu artinya hati. Jadi yang menarik, sebetulnya kata anjing, kelef, kalef, itu kalau secara harafiah artinya adalah sepenuh hati, segenap hati.
Ini menunjukkan pada karakter yang setia dengan sepenuh hati dan segenap hati, saudara. Dan yang menarik lagi Bapak Ibu, kalau Anda membaca tadi apa yang dikatakan Tuhan, Bilangan 14 ayat 24 tadi di sana dikatakan, tetapi hambaku Kaleb, Kaleb artinya adalah sepenuh hati, segenap hati, tetapi hambaku si sepenuh hati ini, karena punya lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuh hati. Saudara. Jadi arti nama Kaleb sepenuh hati itu betul-betul menjadi karakter yang nyata dalam hidup Kaleb. Dia setia kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Setia sepenuh hati yang sampai meresap masuk ke dalam jiwanya. Bukan hanya di ucapan bibir, bukan hanya di ucapan mulut saja. Saudara. Nah, jiwa seperti ini tentu saja berbeda dengan jiwa kebanyakan orang Israel pada waktu itu. Di mana kebanyakan orang Israel pada waktu itu mereka berjanji mengikuti Tuhan, tetapi tidak dengan sepenuh hati, tidak meresap sampai ke dalam jiwanya. Kalau kita membaca dalam perjalanan mereka sejak keluar dari Mesir, berapa kali mereka memberontak, saudara? Berapa kali mereka melawan Tuhan dan ingin kembali lagi ke tanah Mesir. Bahkan bangsa Israel itu mendapat julukan sebagai kaum pemberontak, saudara. Bangsa yang tegar tengkuk, saudara. Nah, inilah mengapa Kaleb dikatakan punya jiwa yang berbeda, saudara. Inilah jiwa yang berbeda dari Kaleb. Dia punya jiwa yang setia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sampai Tuhan sendiri bisa melihat, bahkan sampai Tuhan itu mengakui bahwa Kaleb setia mengikut dia dengan sepenuh hati. Ini bukti pertama bagaimana setia mengikuti Tuhan menjadi karakter yang begitu kuat sampai dia punya jiwa yang berbeda di hadapan Tuhan. Bukti pertama. Bukti yang kedua, bagaimana setia mengikut Tuhan menjadi karakter yang begitu kuat dalam hidup Kaleb. Mari kita akan lihat bersama, saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam Yosua pasal 14 ayat 6 sampai yang ke-14. Yosua 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Saya baca buat kita semua. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedangkan saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara membaca kitab Yosua, saudara, kitab Yosua ini adalah kitab yang bukan ditulis oleh Kaleb, saudara, tetapi oleh rekan seperjuangannya
yang namanya Yosua. Ini sahabatnya Kaleb, ini best friend-nya Kaleb, saudara. Yosua yang menjadi pemimpin untuk menggantikan Musa. Dan ketika Yosua menulis tentang hidup rekannya, sahabat baiknya yang namanya Kaleb, saudara, kalau kita perhatikan di ayat-ayat tadi, kita akan menemukan bagaimana Yosua ini berulang-ulang menuliskan karakter Kaleb tadi, yaitu Kaleb adalah orang yang setia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau saudara perhatikan di ayat 8, ayat 9, ayat 14 dikatakan sampai 3 kali Kaleb setia mengikut Tuhan dengan segenap hatinya. Saudara dikasih Tuhan, jika kita membaca dalam Alkitab, ada satu sifat yang diulang 2 kali, itu artinya sangat, saudara, very, sangat, saudara. Tetapi kalau itu diulang 3 kali, itu artinya tidak very, artinya adalah extremely, saudara. Ya, tidak very tapi extremely, artinya adalah ekstrim, fanatik, saudara, teguh dengan keras. Jadi saudara kasih Tuhan, apa yang dituliskan oleh Yosua, dari apa yang dituliskan oleh Yosua, kita bisa lihat bagaimana seorang Yosua, pemimpin besar ini, sampai begitu kagum dengan kesetiaan Kaleb kepada Tuhan yang begitu kuat, yang begitu teguh, yang begitu ekstrim, sampai dia menuliskan karakter itu hingga 3 kali ketika dia menulis tentang sahabatnya itu, saudara. Saudara kasih Tuhan, Kaleb ini memang betul setianya ekstrim. Ketika namanya disebutkan sebagai pengintai tadi, dia sudah mengikut Tuhan selama 40 tahun lamanya. Dan ketika Alkitab mencatat dia merebut Hebron di tanah Kanaan, dia sudah berusia 85 tahun, saudara. Sudah tua, saudara. Saya percaya selama dia ikut Tuhan, tentu dia juga mengalami yang namanya suka dan duka. Dia mengalami ganasnya padang gurun, dia mengalami kehausan, saudara. Selama dia ikut Tuhan, tentu dia juga mengalami, saudara, sukanya, dukanya, melewati berbagai musim kehidupan untuk ikut Tuhan, saudara. Tetapi yang menarik, dia tetap setia kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan kalau Anda baca kisah Kaleb sampai selesai, tidak pernah dikatakan sekalipun Kaleb memberontak kepada Tuhan. Dia setia dengan sepenuh hati sampai garis akhir, saudara. Saudara kasih Tuhan, jadi kesetiaan Kaleb kepada Tuhan ini begitu terlihat bukan saja di mata manusia, tetapi sampai di mata Tuhan sekalipun, ia tetap dilihat sebagai orang yang memiliki jiwa yang berbeda dari orang kebanyakan, yaitu jiwa yang setia mengikut Tuhan sepenuh hati sampai mati. Saudara kasih Tuhan, pertanyaannya adalah, jika saat ini Tuhan melihat hidup kita, jika saat ini Tuhan melihat hidup Anda, melihat hidup saya, melihat hidup kita, kira-kira jiwa seperti apa yang akan Tuhan lihat? Kira-kira jiwa seperti apa yang akan Tuhan temukan? Apakah jiwa seperti Kaleb yang tetap setia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, meskipun ada di padang gurun, meskipun melewati suka dan duka, seperti Kaleb tetap jiwanya setia sampai garis akhir? Ataukah Tuhan melihat ada jiwa seperti bangsa Israel dalam hidup kita, yang dengan mudahnya berubah setia, yang dengan mudahnya marah, yang dengan mudahnya memberontak dan melawan Tuhan? Tetapi saudara kasih Tuhan, mari kita berdoa supaya ketika Tuhan melihat ke dalam hidup kita, jiwa yang sama yang Tuhan lihat dalam diri Kaleb, kiranya juga Tuhan lihat dalam hidup kita. Amin, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita ingin punya jiwa yang seperti Kaleb, yang setia sepenuh hati ikut Tuhan, kita perlu tahu mengapa Kaleb bisa memiliki karakter begitu setia ikut Tuhan. Mengapa Kaleb bisa memiliki jiwa yang berbeda ikut Tuhan dengan sepenuh hati? Saya ajak kita membuka Alkitab kita kembali di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuneh, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya
dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam ayat-ayat ini, kita bisa melihat alasan mengapa Kaleb bisa begitu setia dan percaya kepada Tuhan. Alasan yang pertama kenapa Kaleb bisa menjadi begitu setia kepada Tuhan adalah karena Kaleb itu mengenal sifat Tuhan dengan baik, saudara. Kalau kita perhatikan Bilangan 14 ayat 8, di sana Kaleb mengatakan dengan kepastian, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengan kata lain, Ia kenal sifat Tuhan yang penuh kasih dan tidak akan pernah membawa umat yang Ia sayangi kepada kecelakaan. Tidak akan pernah membawa umat yang Ia sayangi kepada hal-hal yang jahat, tetapi selalu kepada hal-hal yang terbaik dan yang paling luar biasa pada akhirnya. Sekalipun itu mungkin diawali dengan adanya padang gurun, diawali dengan kelaparan, diawali dengan masalah, bahkan diawali dengan adanya raksasa, tetapi Kaleb kenal sifat Tuhan yang selalu tujuannya membawa bukan hanya kepada happy ending, tetapi membawa kepada happiest ending, saudara. Ini yang sifat yang Kaleb tahu, Kaleb kenal tentang Tuhan. Tuhannya tidak akan pernah membawa kepada kecelakaan, tidak akan pernah membawa kepada hal yang jahat, bahkan membawa hal-hal yang baik saja kurang buat Tuhan. Tuhan akan selalu membawa umatnya kepada happiest ending, saudara. Akhir yang paling bahagia. Karena itu tadi dia berkata, Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu, akan memberikan kepada kita bukan hanya negeri yang cukup susu dan madu, tapi Kaleb tahu yang disediakan Tuhan bukan cukup, tapi berlimpah-limpah susu dan madunya. Bicara apa? Bicara bagian terbaik, saudara, yang Tuhan sediakan buat umatnya. Nah, sifat Tuhan yang seperti ini dikenal betul oleh Kaleb. Karena itu dia setia ikut Tuhan. Karena dia kenal sifat Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik pada akhirnya bagi umat. Bahkan saudara, saking kenalnya Kaleb dengan sifat Tuhan yang satu ini, yang selalu memberi yang terbaik, sampai akhir hidupnya Kaleb meminta bagian terbaik daripada Tuhan. Kalau kita membaca kisah hidup Kaleb di akhir kisah hidupnya dalam kitab Yosua, kita akan tahu bahwa Kaleb meminta Hebron yang ada di tanah Kanaan, saudara. Saya ajak kita baca dua ayat. Di Yosua 14 ayat 14 dan ayat 15. Yosua 14 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefuneh, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang, saudara. Saudara kasih Tuhan, tanah Hebron atau dulu dikenal dengan Kiryat Arba, ini adalah satu tempat yang terkenal karena dua hal. Yang pertama, terkenal karena ini tempat raksasa terbesar, raksasa terkuat yang ada di tanah Kanaan. Dengan kata lain, kemenangan terbesarnya ada di sini. Raksasa terbesar ada di Hebron, dan itu yang Kaleb minta. Kemenangan yang paling besar, itu yang dia minta buat jadi bagiannya dia, saudara. Hebron itu dia minta. Itu terkenal karena raksasanya paling besar. Ini markas raksasa dan yang paling besar pula, saudara. Itu ada di Hebron. Kedua, saudara, sejak zaman dulu, Hebron itu adalah tempat atau satu daerah yang luar biasa subur, saudara. Bayangkan, kota Hebron itu ada di perbukitan, ya, dan dekat dan sudah lama terkenal di kota ini adalah penghasil
anggur, delima, ara, zaitun, aprikos, apel, kacang. Selain itu saudara, daerah Hebron itu adalah satu bukit yang sangat subur, bahkan dikelilingi oleh berkilo-kilometer tumbuh-tumbuhan hijau. Ini tempat yang sangat subur, saudara. Sangat menghasilkan banyak hal yang luar biasa, berlimpah-limpah. Itu ada di Hebron. Dan Hebron inilah saudara yang dimintakan. Ia mau kemenangan yang terbesar. Dia mau janji yang terbaik dari Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu sifat Tuhan selalu membawa umatnya bukan cuma hal besar, hal-hal terbesar. Bukan cuma hal yang baik, hal yang terbaik. Itu yang Tuhan mau berikan buat umat. Dan itu yang Kaleb kenal betul tentang Tuhan. Bandingkan dengan orang Israel kebanyakan yang tidak kenal sifat Tuhan ini, saudara. Mereka sering marah, mereka sering bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, memberontak, berbalik daripada Tuhan, saudara. Kenapa? Tidak kenal sifatnya Tuhan yang satu ini. Jadi mengapa Kaleb bisa setia kepada Tuhan dengan sepenuh hati? Karena dia kenal betul sifat Tuhan yang ingin selalu memberikan kepada umatnya itu bukan hanya happy ending, tetapi happiest ending. Akhir yang terindah, akhir yang paling bahagia, akhir yang paling manis, akhir yang paling luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, coba saya tanya kepada Anda, kira-kira jika Tuhan menawarkan kepada kita akhir dari tantangan yang sedang kita hadapi, akhir dari pergumulan yang sedang kita hadapi, bahkan akhir dari kisah hidup kita mengiring Tuhan, mana yang akan saudara pilih? Sad ending, happy ending, atau happiest ending? Mana yang saudara mau pilih? Saudara kasih Tuhan. Kalau kita ingin happiest ending, mari belajar seperti Kaleb. Kenal sifat Tuhan seperti yang Kaleb lakukan. Jauhi sungut-sungut kepada Tuhan. Jauhi hidup yang berdosa, jauhi hati yang keras dan hati yang suka melawan Tuhan, dan belajarlah percaya karena mengenal sifat Tuhan yang selalu memberikan hanya yang terbaik pada akhirnya buat hidup kita, anak-anaknya, saudara. Inilah yang Kaleb kenal tentang Tuhan. Sifat Tuhan ini Kaleb kenal betul, karena itu sampai akhir dia tidak pernah berpaling dari itu. Dia percaya segenap hati kepada Tuhan. Alasan yang pertama adalah ini, saudara. Alasan yang kedua, kenapa Kaleb bisa ikut Tuhan dengan sepenuh hati dan begitu setia? Alasan yang kedua adalah karena Kaleb mengenal kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya ajak kita baca satu ayat lagi, Bilangan 14 ayat 9 bagian A saja. Bilangan 14 ayat 9 bagian A. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Ya, sebab mereka akan kita telan habis. Saudara kasih Tuhan, kalimat mereka akan kita telan habis, ini dalam terjemahan lain diartikan dengan kita akan kalahkan mereka dengan mudah. Saudara kasih Tuhan, ini Kaleb berkata, kita akan kalahkan mereka dengan mudah, gampil ngalahke raksasa, gampil, gampang-gampang kita akan kalahkan mereka. Saudara kasih Tuhan, siapa di sini yang pernah dengar kisah Daud melawan Goliat? Saudara di rumah mungkin juga pasti pernah dengar saudara kisah Daud melawan Goliat. Goliat itu dari mana? Goliat itu sebetulnya adalah keturunan dari raksasa bangsa Kanaan yang diduduki oleh orang Israel. Beberapa dari mereka berhasil melarikan diri ketika orang Israel masuk ke Kanaan. Beberapa dari mereka berhasil melarikan diri, dan salah satu tempat mereka lari dan bernaung adalah di bangsa Filistin. Dan dari situlah keturunannya ketemu nanti kisah Daud melawan Goliat. Muncullah Goliat yang nantinya dikalahkan oleh Daud, saudara. Alkitab mencatat ketika Goliat datang, apa yang dilakukan orang Israel? Lari semua, saudara. Goliat satu datang, orang Israel ditantang, ayo satu lawan satu. Orang Israel lari semua, termasuk rajanya Saul, lari semua, saudara. Keadaan yang berbeda itu terjadi di kisah Kaleb. Justru Kaleb dan pasukannya dan kaumnya dan keluarganya
yang datang ke markas para raksasa. Datang ke markas raksasa yang paling besar dan menghabisi mereka semua. Yang lari bukan orang Israel, raksasanya satu gunung lari semua. Gara-gara Kaleb dan pasukan. Kisahnya berbalik. Ketika itu Goliat datang, orang Israel lari. Ini enggak, Kaleb yang datang. Para raksasa yang besar itu lari ketakutan, kocar-kacir, dibunuh, dibantai semua, saudara, oleh Kaleb, saudara. Kenapa, saudara? Bisa dilakukan ini. Bayangkan, saudara, Kaleb ini menghadapi orang-orang raksasa dan hari itu usia Kaleb itu 85 tahun, saudara. Sudah tua, sudah kakek-kakek. Tetapi Kaleb mengatakan, kita akan mengalahkan mereka dengan mudah, saudara. Kenapa dia bisa mengatakan hal itu dengan pasti? Alasannya, karena dia kenal kuasa Tuhan yang dia sembah. Dia kenal kuasa Tuhan yang ada dalam hidup. Ia tahu kesanggupan Tuhan untuk mengatasi raksasa dengan mudahnya, saudara. Tidak peduli keadaan dirinya, yang penting Kaleb cuma perlu tahu satu, Tuhan menyertai dia. Dia pasti tahu. Karena dia tahu kuasa Tuhan yang menyertai dia. Saudara kasih Tuhan, siapa di sini, ya kadang-kali kita dalam hidup ini mungkin seringkali saudara punya yang namanya bengkel langganan. Ya siapa di sini punya bengkel langganan? Nah, siapa di sini punya dokter langganan? Siapa di sini punya tukang langganan? Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita punya bengkel langganan, kita naik motor atau naik mobil, tiba-tiba mogok di tengah jalan, apa yang kita ingat? Tukang bengkel langganan kita. Telepon, tolong dong dibantu. Kalau kita di rumah tiba-tiba mungkin sakit, ya enak badan atau anggota keluarga kita tiba-tiba sakit, saudara. Ingatnya apa? Dokter langganan, saudara. Kalau di rumah sedang butuh perbaikan, yang diingat tukang langganan. Kenapa kok kita ingat orang-orang langganan? Biasanya adalah karena kita percaya orang-orang ini pandai dan bisa mengatasi masalah yang kita hadapi, yang kita nggak bisa. Mobilnya mogok, mungkin motornya mogok, mungkin kulkasnya rusak, saudara, atau TV-nya rusak, saudara, atau rumah kita perlu perbaiki. Yang kita ingat ini, orang-orang yang kita tahu, kita percaya bisa tolong kita. Nah, hal seperti ini yang dipercaya Kaleb tentang kuasa Tuhan. Ketika dia lihat raksasa, yang kepikiran pertama dalam pikiran Kaleb adalah yang langganan kasih dia kemenangan. Siapa? Tuhan. Karena itu dia nggak takut. Ketika lihat raksasa yang lain lari, yang dia ingat, oh Tuhan itu langganan kasih kemenangan. Jadi ya ini pun ya pasti Tuhan bisa kalahkan, saudara. Ya dia percaya kuasa Tuhan sanggup untuk menolong apapun yang ada dalam kehidupannya, masalah yang dia hadapi, saudara. Nah, jadi paling tidak inilah dua alasan mengapa Kaleb bisa begitu percaya dan setia kepada Tuhan. Karena dia kenal sifat Tuhan penuh kasih, selalu kasih yang terbaik. Baik saja, kurang buat Tuhan, dia selalu kasih yang terbaik. Dan dia kenal, saudara, Kaleb kenal kuasa Tuhan yang dia sembah, kuasa Tuhan yang dia agungkan itu sungguh tak terbatas. Karena itu dia ikut Tuhan setia. Dia ikut Tuhan tidak berpaling karena dia tahu dia akan dapat bagian yang terbaik. Dan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhannya akan sanggup untuk menolong dia melewati segala masalah dan tantangan. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar bersama dari seorang hamba Tuhan yang namanya Kaleb, saudara. Orang yang setia ikut Tuhan sampai akhir hidupnya, yang Tuhan sendiri mengakui dia adalah hambaku yang setia, yang mengikut aku dengan sepenuh hati. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, biarlah ini menjadi kerinduan kita juga. Biarlah ini menjadi doa kita. Ketika Tuhan lihat ke dalam jiwa kita, dia mendapati jiwa yang setia, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kita percaya kepada kuasa Tuhan, kita percaya kepada rencana Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat hidup Anda dan saya. Amin, saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk berkat firman yang sudah Engkau sampaikan buat kami. Biarlah kiranya firman-Mu ini belum menjadi rema buat hidup kami Tuhan.
Agar ketika Engkau lihat dalam hidup kami, dalam jiwa kami juga punya jiwa seperti yang Kaleb miliki. Jiwa yang setia kepadamu Tuhan, dengan sepenuh hati, dengan segenap hati Tuhan. Jiwa yang selalu mengandalkan Engkau, karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, percaya rencana-Mu yang terbaik Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema buat kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sehubungan dengan merebaknya pandemi corona dan banyaknya saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan sehingga mengalami kesulitan untuk biaya hidup sehari-hari, maka dengan ini saya sebagai Gembala Sidang GBI Semarang Indah mengajak saudara-saudara untuk mengadakan aksi sosial paket sembako GBI Semarang Indah bagi anggota jemaat kita yang membutuhkannya. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk mendukung kegiatan ini dengan mengirimkan persembahan ke rekening yang akan kami tayangkan. Atas dukungannya kami ucapkan banyak terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya akan menyampaikan beberapa info pengumuman gereja. Yang pertama, ibadah kita minggu depan di tanggal 21 Juni dapat Bapak Ibu lihat secara online pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Samuel White Praetno SCMM. Dan minggu depan juga akan diadakan sakramen perjamuan kudus, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini, Bapak Ibu dapat mempersiapkan terlebih dahulu roti dan anggur secara mandiri. Kemudian bagi jemaat yang akan memberikan persembahan kasih, persembahan khusus ataupun juga persepuluhannya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini, atau dapat juga Bapak Ibu lihat pada kolom deskripsi. Meskipun saat ini fisik kita dibatasi, tetapi biarlah roh kita dapat terus mengalami kebebasan untuk bersekutu dan memuliakan namanya di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga yang kita kasih. Mari kita mengakhiri ibadah kita saat ini dengan doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah kemanapun kau berada, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan memberikan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya dengan iman katakan bersama-sama, amin.